Hai, halo kawan. Pandemi COVID memang berdampak luas termasuk pada bidang pendidikan, atau dunia pendidikan. Mahasiswa pada stase keperawatan komunitas atau mahasiswa profesional pada stase komunitas khususnya juga harus belajar dari rumah atau study from home atau pembelajaran secara online. Lalu apa yang dapat dilakukan dengan pembelajaran online untuk praktik komunitas? Berikut sharing pengalaman dari saya. Pembelajaran pada stase keperawatan komunitas biasanya mahasiswa ditempatkan di satu wilayah, di satu desa, lalu mereka harus melakukan pengumpulan data di masyarakat, menganalisis data, melaksanakan musyawarah masyarakat desa, menetapkan bersama masyarakat persoalan kesehatan apa yang ada di desa, dan kemudian bersama-sama berusaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan tersebut dengan berbagai strategi intervensi yang dapat dilakukan bersama masyarakat untuk memperbaiki persoalan kesehatan yang ada di masyarakat. Namun tentu karena situasi pandemi ini, mahasiswa tidak dapat melakukannya karena kebijakan pemerintah pun untuk para mahasiswa dikenakan ketentuan study from home, sehingga mahasiswa yang praktik komunitas bahkan baru fase awal, baru pembukaan, sudah saya tarik untuk kemudian belajar dari rumah. Tentu pengalaman praktik bersama masyarakat atau pengalaman langsung belajar mengelola kesehatan di masyarakat tidak dapat dialami langsung oleh para mahasiswa, sehingga dosen tentunya harus kemudian putar otak bagaimana caranya agar pengalaman belajar itu tetap dialami oleh mahasiswa, termasuk misalnya dengan menggunakan data-data lama yang ada di wilayah itu untuk kemudian dianalisis kembali, ditegakkan diagnosanya oleh mahasiswa, direncanakan apa yang dapat dilakukan atau diintervensi untuk memperbaiki persoalan yang ada di masyarakat. Nah, pada periode yang lalu saya kalau merujuk pada apa yang kita kenal sebagai Wheel of Public Health North atau Public Health Intervention, itu ada roda intervensi yang kita bisa lihat, di mana di dalam roda intervensi kesehatan masyarakat ini yang juga diadopsi di keperawatan komunitas, itu kita bisa lihat sebentar bahwa salah satu intervensi yang ditawarkan juga adalah melakukan health teaching atau pendidikan kesehatan, atau bolehlah dalam hal ini kita samakan sebagai promosi kesehatan. Jadi saya meminta mereka untuk merancang sebuah kegiatan promosi kesehatan dalam bentuk flyer yang kemudian bisa dikirimkan melalui media sosial, melalui WhatsApp atau media sosial yang lain, Facebook, Instagram, yang kemudian tentu mungkin mudah-mudahan dengan demikian dapat berdampak baik bagi masyarakat. Saya mendapatkan 4 buah flyer yang saat itu dibuat oleh mahasiswa saya yang kreatif, dan hasilnya juga sangat bagus. Ada 4 desain flyer yang kemudian bisa dan sudah di-share kepada masyarakat. Misalnya yang ini, protokol desinfeksi pakaian. Mahasiswa melihat bahwa ketika masyarakat bepergian keluar rumah dan kembali, tentu harus melakukan sebuah langkah-langkah untuk desinfeksi pakaian yang digunakan. Lalu yang lain, ini contoh protokol berbelanja di swalayan. Contoh ketiga, protokol berbelanja di warung. Ada sejumlah langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh masyarakat
Demikian mudah-mudahan tercegah dari penularan COVID-19. Ini bagaimana atau hal-hal apa yang diperhatikan ketika masyarakat mungkin akan mengambil uang di ATM, dan sejumlah langkah yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Ini karya-karya yang sangat baik dan sudah disosialisasikan, dan di luar dugaan bahwa mereka mampu mengerjakan tugas-tugas yang seperti ini, membuat flyer untuk pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Ini salah satu strategi intervensi yang tetap bisa dilakukan meskipun dalam situasi pembelajaran di rumah. Demikian yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan ini menginspirasi kawan-kawan sekalian. Terima kasih.